Hai teman-teman, jadi perjalanan kali ini tidak begitu mulus. Dia aku mendapat satu masalah. Di sini tadi aku baru nyampe di Bukit Simarjarunjung. Ini dia. Seperti biasa, penjaga camping ground selalu meragukan setiap kali aku solo camping. Dan kali ini kurang beruntungnya aku nggak dikasih izin. Karena kenapa? Karena pemiliknya tidak mau ambil resiko. Tadi alasannya karena dia takut karena aku digangguin sama bego. Oh ya, jadi bego itu kalau di Batak itu sama dengan hantu. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko. Padahal aku tadi sudah mencoba untuk meyakinkan kalau aku udah sering sendiri dan aku juga nggak takut. Tapi mereka tetap nggak bolehin aku camping di sini. Yang jadi masalah, aku belum tahu habis ini mau kemana. Tidak ada plan B karena aku mikirnya dari Medan sampai di sana aku langsung dirikan tenda dan camping di sini. Ternyata gak dikasih izin. Kadang kegagalan kecil hanyalah pintu menuju keberuntungan besar. Sempat terpikir untuk langsung pulang ke Medan, tapi ternyata rencana yang gagal itu justru membuka jalan menuju keberuntungan. Aku memutuskan melanjutkan perjalanan 1 jam dari Simarjarunjung ke sebuah kebun teh. Ya teman-teman, aku kurang tahu jalan yang dari mana masuknya di Bukit Teletabis ini. Aku bakalan naik ke atas sini. Ini dia. Sini. Tapi makin mengikuti jalan kebun ini malah makin jauh. Kayaknya aku harus balik ke jalan pedesaan tadi dan aku coba tanya ke warga dulu. Dari tadi kan abang sampai aturan. Biar kami ajak mancing abang. Tadi kan baru ke danau kami. Baru ke danau tadi Danau kami kan. Kami tengok ombak besar. Pulang kami. Kapan lagi kita mau ngecamp bang? Sama orang Rono. Malam Senin. Malam Senin kami. Malam Senin kami mau di situ. Malam situ. Di mana? Mancing sekalian camping. Di Danau Toba bang. Tiga Dekat ras. bang, 3 ras. 3 ras. Dekat 3 ras. Pelabuhan. Nggak sampai setengah jam dari sini bang. Hai teman-teman, jadi aku baru siap setup tenda. Udah cukup malam. Sebenarnya tadi aku nyampe di camping groundnya agak lumayan cepat. Tapi ya seperti yang kalian tahu, tadi aku sempat ngobrol juga sama orang abang-abang itu. Ada Bang Putra, ada Bang Dimas, ada Bang L, sama Bang L. Ada 2 Bang L.
So teman-teman, sekarang aku nggak cuma sendiri, kami udah berempat. Ada Bang Putra, halo Bang Putra. Ada Bang Dimas, halo Bang Dimas. Ada Bang Al 1. Mana Bang Al 1 ini? Nih. Ada Bang Al 2. Orang abang ini berempat, yang kawan dari kecilnya. Masuk dari kecil juga lah bang. Durian sama berapa lagi? Apa lagi? Kolam, nyuri kolam orang, nyuri burung. Nyuri kolam? Masa kecil nih bang, nyuri ikan di kolam orang. Tapi di kolam orang. Iya. Betul tentara. Kau jadi bos. Ini meracik apa ini? Lagi isi lagi. Oh, sambal-sambal. Olesan aja bang, biar nggak kering kali. Paten. Kebesaran nggak? Kalau kalian butuh tukang masak di hutan, carilah Bang Dimas ini. Ini dia hasil dari masakan Bang El. Gimana Bang? Bang El bukan Rumi. Gas terus Bang. Sudah. Hidup lagi tengok ini. Kita tes sebelah. Tengok aja hidup. Tes. Mental ya. Entah. Biasanya masih di video boy. Main ini di video boy. Sudah. Oh, pakai garpu ini. Garpu dari alam. Sempit. Asin mas enggak? Pas, gurih. Sapukan. Landot, apa ya? Nggak apa. Oh iya, Udah setel apa gitu. memang ini jiwa-jiwa bolanya. Kali. Udah bersih kan? Iya. Inilah yang disamakan dengan tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada sapu daun teh pun jadi. Menjadi. Dah. Pas gurih-gurih. Masih panas itu mah. TP bakar. Iyalah. Direct dos. Kan sekin Ngapain lo? Ada yang udah kena empedu, hati-hati ya. Gimana pencampur dia dibuat? Cukup kali hasilnya nih. Ini sos buat dari rumah, Pak? Kok ada sos tahu pula? Enak berarti. Enak lah itu. Campur saus kan nggak terasa. Tambul nih. Tua pun mana? Oh, kita ambil. minus tuanya aja ya. Siapa lele nih? Kan aku bilang, aku bukan berarti mau minum. Tapi dia enggak minum dia. Baru minum dia. Nggak minum apa? Tangan Minum anggur merah aku sampai mau muntah. Ini udah jam 6. Tadi barusan orang abang-abang itu turun. Dan baiknya mereka ngawani aku sampai pagi, sampai jam 6 ini. Dan mereka udah turun dan harus lanjut kerja. Dan sekarang aku bakalan stay di sini aja nunggu sunrise. Kayaknya sunrise pagi ini bakalan bagus. Kamu tahu bahwa Tuhan selalu menyiapkan hal yang terbaik di balik yang terburuk. Dan kamu harus lihat ini. Ada pelangi guys.
Dan ternyata Tuhan menyiapkan kejutan indah di balik kegagalan tadi. Aku dipertemukan dengan warga lokal yang begitu ramah. Mereka bukan hanya mengantarku ke camping ground, tapi juga membantuku mendirikan tenda. Yang lebih mengejutkan, setelah kembali ke rumah masing-masing, mereka datang kembali dan ikut camping bersamaku sampai pagi. Bahkan mereka membawa ikan nila bakar hasil pancingan tadi sore. Jadi kali ini kami bisa makan bersama dengan penuh tawa. Malam yang awalnya terasa sepi berubah menjadi malam yang penuh kehangatan. Dan pagi harinya keberuntungan itu lengkap. Langit cerah, udara segar, dan sebuah pelangi indah muncul tepat di samping tendaku. Kalaulah hal indah selalu muncul di awal, tidak akan ada kata optimis. Itu artinya jika dalam hidup ini tidak ada kegagalan, seharusnya menjadi pertanyaan. Itu artinya tidak ada kesuksesan untukku kali ini. Sebaliknya, jika dihadapkan dengan kesulitan, itu artinya aku harus menunggu bagian yang indah setelahnya. Teman-teman, di sini masih jam 7, tapi di luar sudah sangat panas. Gitu panas. Dan pagi ini aku akan sarapan pakai telur rebus saja dan sedikit ngopi bentar aja. Kayaknya aku harus segera siap-siap beres-beres. Aku harus cepat turun karena di sini tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi ya panasnya sangat terasa. Dan ternyata setelah 15 menit mataharinya semakin panas. Jadi ya aku harus segera buru-buru untuk turun. Dan sebentar aku bakalan sarapan pakai telur rebus. Ini dia telur rebusnya. Sebenarnya sangat tidak disarankan untuk sarapan pakai telur rebus, apalagi kalau kamu naik gunung. Kenapa? Karena telur rebus bakalan sangat membuat kita menjadi haus, membuat tenggorokan kita menjadi kering, dan kita butuh air yang cukup banyak. Karena aku punya persediaan air yang cukup, jadi aku sarapan pakai telur rebus. So, sebelum aku sarapan, aku mau tunjukkan ke kalian di mana aku parkir sepeda motor, karena ini cukup penting juga. Siapa tahu teman-teman bakalan kesini, karena ini adalah tempat wisata yang sudah terbengkalai. Dan ini hari ini aku adalah pengunjung satu-satunya di sini. Dan ternyata karena tidak ada pembangunan, tidak ada yang jaga, tidak ada program juga, aku tidak bayar sama sekali. Tapi tidak tahu kalau misalkan nanti ada pungli, karena aku bakalan ke sana. Di sana ada air terjun. Aku bakalan explore juga setelah pulang dari sini. Nah, ini dia teman-teman, turun ke bawah. Aku parkir di sini. Yup, di sini. Sini aku parkir. Dan informasi kenapa aku harus parkir di sini itu dikasih tahu semalam sama Bang Dimas. Ini jalan yang aku tempuh dari bawah sini. Ini dari bawah sini naik harus di sini. Ya, kenapa harus parkir di sini? Karena di sini banyak orang usil. Katanya kendaraan kita mau, ya seperti yang kamu tahu bahwa di Sumatera itu sedikit harus lebih waspada daripada tempat biasa. Jadi ya sebaiknya sepeda motor aku parkir di sini. Dan itu cukup membantu karena mengurangi rasa khawatirku. So teman-teman, video ini belum berakhir karena aku bakalan explore air terjunnya. Dan setelah sarapan aku bakalan ke sana. Kalau teman-teman mau ke alam, mau camping atau apapun kegiatan di alam, selalu ingat bahwa alam bukan tempat sampah kita. Jadi selalu bawa pulang sampah teman-teman.